kita akan mulai saja acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Ikhlas Bapak Zuhari dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Cecep Muhammad Ramdan beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada guru kita yang pada hadir di sini, ada Ustaz Salman dan Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah dimuliakan semuanya dan bisa kita ambil ilmunya dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga kepada pemangku lingkungan, ada Pak RW, ya Pak RT 01, ada 02, 03, jadi pada hari semua, alhamdulillah diberikan kemudahan semua pada bisa meluangkan waktu pada malam hari ini, bisa hadir mengikuti acara undangan dari DKM pada malam hari ini, insyaallah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk bertemu di sini, saling bersilaturahmi. Insyaallah Allah berikan keberkahan semua buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita. Insyaallah kita bisa istiqomah mengikuti beliau sampai akhir zaman dan kita bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan saya pribadi dan mewakili DKM Masjid Al-Ikhlas, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbalnya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam bulan Syawal ini semoga Allah berikan kelimpahan keberkahan kepada kita semua dan amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. DKM pada malam hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian, mungkin punya yang sepi mana? Ya pertama kita DKM pada saat pemilihan di sebelum Ramadan, yaitu waktunya cukup sempit ya, terus diberikan tugas untuk mengawal kegiatan-kegiatan Ramadan sehingga belum ada mungkin bertatap muka secara langsung menyampaikan program dan lain-lain. Insyaallah nanti pada malam ini DKM kita akan menyampaikan sedikit evaluasi apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan Ramadan kemarin dan mungkin ada program-program nanti yang akan disampaikan. Sebelumnya kami akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan kita buka dari MC. Nanti ada sambutan dan ketua yayasan dari Pak Juhari, insyaallah beliau ada di depan kita. Yang ketiga nanti ada sambutan dari ketua DKM yang baru, mungkin bapak-bapak yang ada di sini sudah mengikuti semua. Tadi harapannya kita mengundang seluruh warga RT 1, RT 02, RT 03 bisa berkumpul semua, harapan kita ini. Jadi ketua DKM kita ini mau memperkenalkan diri dulu, DKM kita yang baru dari ini. Yang selanjutnya nanti ada tausiah dan doa nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Salman, dan kita akan lanjutkan untuk sholat isya berjamaah dulu, baru setelah sholat isya kita akan ramah-ramah, itu mungkin bisa berbincang-bincang ya, atau nanti menikmati suguhan yang insyaallah sudah disiapkan oleh DKM insyaallah. Dan untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, acara kita di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Yayasan Al-Ikhlas
yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Pak Johani. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas periode 2023-2026 Bapak Muhammad Cecep Ramdan beserta jajarannya. Cecep Muhammad Ramdan ya. Yang kami hormati Dewan Asatidz Masjid Al-Ikhlas, Ustaz Salman Al-Faris, Ustaz Effendi, Ustaz Sam, Ustaz Riko dan Ustaz Asep. Yang kami muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia menurut dan ini. Alhamdulillah pada malam hari ini DKM Al-Ikhlas bisa menyelenggarakan malam halal. Pada malam hari ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dengan penuh kebahagiaan mengucapkan selamat. Alhamdulillah sudah terbentuk DKM yang baru dan sudah berjalan sangat efektif dan sangat bagus. Kita harus support dan dukung, dan mudah-mudahan DKM yang baru terus bisa menjalankan amanah yang dibebankan kepada beliau-beliau untuk terus menjadikan masjid kita sebagai sarana ibadah dan dakwah serta sarana pemersatu umat. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua, dan di sini terus kita menuntut kebaikan untuk menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal bihalal. Ini tidak berdiri sendiri. Ini kegiatan yang berkelanjutan dari kita sejak Ramadan, melaksanakan puasa, kemudian kita mudik untuk berlebaran di kampung halaman atau di tempat sini, dan akhirnya balik lagi. Walaupun setahun sekali kita mudik ke kampung halaman, itu kita punya tujuan memperkuat hubungan kita dengan keluarga kita di kampung halaman. Tidak kalah penting, 11 bulan kita beraktivitas di Limus Pratama, tentu kita wajib memperbaiki hubungan kita dalam bertetangga. Nah, hubungan bertetangga, hubungan berjamaah itu dinamis, kadang naik, kadang turun. Tentu kita terus harus mampu memperbaiki komunikasi kita, akhlak kita dalam kehidupan bertetangga maupun berjamaah. Kalau ada kesalahan, maka mudah-mudahan dengan media halal bihalal, dengan media pertemuan setiap kita sholat, kita bisa saling memaafkan. Sehingga insya Allah kalau ditanya apakah kita orang baik atau tidak, hanya tetangga kita. Kalau tetangga kita merasa nyaman, aman dengan kehadiran kita di sisinya, berarti kita orang baik. Kalau tetangga kita merasa tidak aman, mari kita perbaiki akhlak kita dalam hubungan bertetangga. Mudah-mudahan halal bihalal ini sekali lagi akan memperbaiki hubungan kita dalam konteks berjamaah maupun bertetangga. Demikian sebutan saya, dan semoga Allah senantiasa limpahkan kesabaran, kekuatan kepada DKM yang baru untuk mengemban amanah ini, dan ini jalan kebaikan. Insya Allah ketika bapak-bapak terpilih jadi pengurus DKM, Allah menghendaki begitu banyak kebaikan sehingga tidak ada yang sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johani. Yang apa yang disampaikan sangat menginspirasi kita semua, ya kita bisa buat kebaikan untuk tetangga kita, para jamaah, sesama jamaah dan semua yang hadir di sini. Insyaallah. Yang selanjutnya kita akan itu ada sambutan nanti dari Ketua DKM kita yang baru, Pak Cecep Muhammad Ramdan. Insyaallah beliau akan sampaikan langsung. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Asatid Gusti Al-Ikhlas, Ustaz Syam, Ustaz Salman, Ustaz Niko, Ustaz Asep, serta Ustaz Effendi. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Ikhlas, Bapak Juwali, dan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita, termasuk menghadiri acara pada kesempatan ini. Kemudian sholat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta ke para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya di sini mewakili DKM Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kehadiran bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu atas undangan dari DKM. Yang kedua, karena ini masih masa Syawal, izinkan saya pribadi dan mewakili DKM taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin apabila ada tutur kata ataupun tindakan dari saya pribadi, pengurus DKM yang kurang berkenan kepada para jamaah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang berikutnya adalah izinkan saya menyampaikan evaluasi kegiatan bulan Ramadan. Kami tim DKM hari Minggu kemarin mengadakan rapat evaluasi kegiatan bulan Ramadan. Banyak sekali catatannya, namun dari catatan tersebut yang bisa saya sampaikan kali ini adalah mengenai penerimaan investasi Ramadan dan infak tarawih. Alhamdulillah kemarin para jamaah Ikhlas sudah menginvestasikan dan menginfakkan sebagian rezekinya ke Masjid Al-Ikhlas ini sebesar Rp50.761.500. Dari DKM kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran, terima kasih banyak. Semoga rezeki yang sudah sebagian diinfakkan melalui Masjid Al-Ikhlas bisa diterima sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, karena tadi MC sudah menyampaikan bahwasanya sebelum bulan Ramadan ada kepengurusan baru DKM, di mana saya alhamdulillah ditunjuk menjadi ketuanya. Ada beberapa yang saya harus sampaikan mengenai kepengurusan DKM. Saya hanya mengingatkan kembali, mungkin bapak-bapak belum membacanya atau lupa membacanya, atau yang sudah membaca saya akan mengingatkan kembali. Jadi ini pengurus DKM Al-Ikhlas masa jabatan 11 Maret 2023 sampai dengan 10 Maret 2026. Jadi saya akan bacakan ADART-nya, di mana ADART-nya anggaran rumah tangganya, di mana ini sama dengan kepengurusan yang sebelumnya. Yang pertama adalah latar belakang organisasi DKM. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, DKM Al-Ikhlas adalah organisasi otonom yang berada di luar struktur kepengurusan rukun warga atau RW 08 Lingkungan Regensi
namun tetap berkoordinasi dengan ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya. Maksudnya RT 1, RT 2, RT 3 yang ada di lingkungan RW 08. Berikutnya adalah landasan hukum. Landasan hukum dari DKM Al-Ikhlas adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Kesepakatan bersama. Sepakat perkara yang usul atau pokok dan bertoleransi kepada perkara yang turun khilafiyah selama masing-masing pengambilan dalil dari perbedaan tersebut memiliki kekuatan nas atau sunnah yang sahih. Berikutnya adalah dasar hukum terbentuknya DKM Al-Ikhlas masa jabatan 2023-2026. Keputusan rapat bersama yang dipimpin oleh Ketua Yayasan Al-Ikhlas Pak Jumali tanggal 11 Maret 2026 malam yang telah menetapkan bahwa Ketua DKM dibentuk atau ditunjuk kepada saya sendiri dan harus membentuk kepengurusan secepat-cepatnya. Kemudian visi dan misi DKM Al-Ikhlas masa jabatan 2023 yang pertama adalah visi merupakan perusahaan rencana besar dari pengurus DKM Al-Ikhlas yang ingin dicapai ada 3 hal yang ingin dicapai dalam 3 tahun masa jabatan. Visi ini juga akan menjadi landasan untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi-visi kepengurusan DKM. Ada 3 aspek utama yang akan menjadi landasan perumusan visi, yaitu yang pertama dari aspek masjid. Aspek masjid adalah pusat ilmu, tempat ibadah dan tempat dakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah aspek masjid sebagai pemersatu umat Islam dan aspek masjid sebagai pusat kegiatan yang memberi manfaat dan maslahat bagi umat. Berdasarkan 3 landasan di atas, rumusan visi DKM Al-Ikhlas adalah sebagai berikut: membangun Masjid Al-Ikhlas sebagai tempat ibadah dan dakwah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah menuju kokohnya persatuan dan kemaslahatan umat dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah misi. Misi merupakan tujuan utama dari kepengurusan DKM. Misi ini menjadi sumber informasi pedoman dalam menentukan prioritas program kerja sesuai dengan 3 aspek yang menjadi landasan utama misi di atas. Misi kepengurusan DKM adalah sebagai berikut: menyelenggarakan kegiatan peribadatan atau mengatur dan memanage peribadatan dan dakwah demi tersebarnya syiar Islam dan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan umat Islam. Membangun dan memperkokoh persatuan umat Islam di lingkungan RW 08 melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi umat dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhlas. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan yang sesuai dibutuhkan demi terbentuknya pengurus DKM yang mampu memberikan sebesar-besarnya manfaat dan maslahat kepada umat. Berikutnya adalah struktur organisasi DKM Al-Ikhlas masa jabatan 2023. Yang pertama adalah Dewan Pembina Penasehat. Ketua Dewan Pembina Penasehat DKM Al-Ikhlas adalah pembina dan ketua umum Yayasan Al-Ikhlas. Ini akan dibantu sama pengurus Yayasan Al-Ikhlas. Di antaranya adalah kepengurusan Yayasan Al-Ikhlas yang tertera dalam nota notaris adalah pembinanya Pak Haji Dwi, ketua umumnya
Setiadi, Pak Setiawantri, Pak Musti Setiadi, Pak Haji Nutiadi atau Encang, Pak John Hendrik dan Pak Sumarsono. Itu adalah kepengurusan Yayasan Al-Ikhlas yang tertera dalam nota dan yang tertera dalam akta notaris. Kemudian Dewan Pengurus ini, mohon maaf untuk kepengurusan DKM saya belum semuanya dimasukkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah ini akan ada beberapa perubahan, namun ada beberapa nama yang sudah berjalan dan sudah beraktivitas mengurus Masjid DKM ini. Ketua pengurusnya adalah, atau ketua DKM-nya adalah saya sendiri, Cik Muhammad Ramdan. Kemudian ada administrasi dan sekretaris adalah Pak Andri dan Pak Kunevi. Bagian keuangan Pak Kasmudi dan Pak Iwan Pramono. Kemudian divisi ibadah dan pendidikan Pak Sabir, Pak Deden dan Pak Rosid. Kemudian ini ada divisi humas Pak Eka mewakili RT 1, yang untuk mewakili RT 2 masih confirm dari Pak Taufik, belum ada konfirmasi. Kemudian Pak Yulian dari RT 3. Divisi sarana prasarana dan pengembangan aset serta IT, ini adalah ada Pak Hida, Pak Ian dan Pak Catur. Kemudian divisi rumah tangga Pak Imam Sahrul dan Pak Catur. Untuk divisi keamanan Pak Marlison dan tim security 08. Untuk para ustadz ataupun kita sebut Dewan Asatid, ini tidak di bawah DKM tapi ada dengan DKM. Untuk kepengurusan kali ini hasil kesepakatan bersama Dewan Asatid ini adalah menjadi referensi ataupun rujukan yang akan diambil oleh pengurus DKM dalam mengambil keputusan atau kebijakan untuk peribadatan yang akan dilakukan di Masjid Al-Ikhlas. Untuk Dewan Asatidnya itu adalah nama-namanya. Yang pertama adalah Ustadz Marsan, Ustadz Niko, Ustadz Effendi, Ustadz Asep, dan Ustadz Salman Al-Farisi. Kemudian tim PRC, mohon maaf belum kami evaluasi, namun tetap tim PRC ini akan dimasukkan ke dalam tim DKM Al-Ikhlas. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang perlu dievaluasi dalam visi misi ataupun ditambahkan, nanti kita bisa diskusikan ataupun usulan melalui bisa ke saya sendiri ataupun ke beberapa pengurus yang tadi saya sebutkan satu persatu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Sudah dipaparkan tadi kepengurusan dan visi misi dari DKM baru kita. Insya Allah nanti bisa dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta dukungan semua para jamaah yang